Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 42. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-42. Wah. Let's go 42. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Let's Dance Together dari Melly Guslow dan BBB. Kemudian ada Doi dari Kangen Band. Serta ada Mau Dibawa Kemana dari Armada. Sementara itu tadi kami break dan sedang berbincang-bincang mengenai banyak hal yang tidak bisa disampaikan kepada publik. But ya, sekarang kita akan masuk ke segmen paling akhir, yakni Trivia of Guest Star, yakni malam ini Redis R, aka Jordi, serta Closing Mark dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Di segmen terakhir ini, Jordi selaku bintang tamu kita pada malam hari ini akan menjawab pertanyaan secara random yang sudah aku siapkan sebelumnya. Ada kira-kira 100 pertanyaan, tapi kita akan pilih 5 pertanyaan Jordi nanti akan memilih 5 pertanyaan saja secara random, begitu. Alright. Sementara 5 itu, ya? Betul. Sementara itu nanti kalau misalnya viewer masih ada yang ingin bertanya, viewer atau listener, kalau bagi para pendengar atau penonton, kalau masih ingin bertanya kepada Jordi, silakan gunakan channel poinnya 99 via teks di chatroom atau 1369 via audio. Atau kalau misal ingin request lagu juga 189 via channel poin juga, asalkan lagunya ada di Spotify. Itu saja sepertinya. Mari kita masuk ke pertanyaan pertama dari Jordi. Boleh. Ini belum bisa gue reading Mbak Salim. Oke, silakan di reading. Oke. Apakah ini pertanyaannya? What are your favorite things to do after work? Bagus. Selaku pekerja korporat. Pas banget ya. Ya. Oke. Berarti hal yang suka dilakukan after work. Sekarang sih untuk saat ini ya. Paling setelah kerja rebahan. Itu kalau rebahan bablas kah biasanya? Sampai maghrib. Pulang jam berapa kah? Gua kan soalnya saat ini WFH. Kalau di kantor sekarang WFH. Oke. Kan. Jadi setelah kerja itu biasanya bakal rebahan sih. Soalnya kan udah capek dari pagi, siang, terus kan sore, terus ya udah akhirnya sekitar jam 3-an gitu gue bakal rebahan sih. Terus itu bangun-bangun maghrib gitu udah saatnya waktunya ibadah gitu kan, sholat maghrib gitu, jadi bangun ya kan, terus nanti kayak udah kayak gitu baru deh nanti kayak siap-siap streaming, entah itu bikin kopi, makan ya kan, sholat isya dulu kayak gitu sih. Tapi kalau dulu zaman masih WFO di kantor lama ya, biasanya sih favorite things after work sih kita bakal ini dulu sih, kayak makan dulu di luar sama temen gitu kan, teman-teman kantor, makan malam ya kan. Jadi kayak ya apa ya, jadi kita nggak cuman kayak ya berurusan dengan urusan kantor yang doang gitu setelah pas kerja gitu kan. Jadi setelah kerja kita kayak ada makan-makan, ada nongkrong dulu, ngopi ya kan, terus ada kayak kadang nonton bioskop juga sama temen gitu kan pas setelah kerja. Itu pas di kantor lama ya, cuman kalau sekarang kan WFH nih ya, WFH. Jadi ini sih bakal rebahan sih, karena kan nggak kemana-mana juga kan, kayak gitu. Oke, ini WFH benar-benar tidak ke kantor sama sekali kah? Ke kantor paling itu kalau misalnya ada event, kayak contohnya Halloween kemarin. Halloween itu kita ada semacam party gitu Halloween. Jadi semua orang kantor tuh kayak pakai kostum. Kayak gue sih nggak pakai kostum ya pasti, karena kan nggak ada kan. Dan teman-teman di fiksi gue juga ada yang nggak pakai kostum kayak segala macem. Itu kayak misalnya ada event-event kayak gitu ya, itu bakal datang ke kantor. Mungkin kayak ada bisnis update. Mungkin kalau di kantor itu familiar dibilang ini ya, apa namanya, kayak town hall ya namanya. Jadi dia kayak ngomongin segala aspek dari bisnis dari A sampai Z. Itu tuh perusahaan kita tuh udah sampai mana sih achievementnya kayak gitu. Itu biasanya kita bakal disuruh ke kantor sih kayak gitu. Jadi kayak
ya apa sih kayak nampilin muka lah, batang hidungnya kelihatan gitu kan, jadi kayak gitu. Tapi kalau selama ya WFH gini, setelah kerja rebahan gitu sih. Jadi nggak ada ke kantor, paling kalau ke event, maksudnya ini kalau misalnya kayak lagi ada event kayak tertentu tadi, kayak misalnya Halloween, terus kayak misalnya kayak lagi town hall, itu bakal datang ke kantor, gitu sih. Oke. Satu lagi dong pertanyaan mumpung masih di topik ini. Apakah kalau Yes. ke kantor itu hmm, bawa kendaraan pribadi atau pakai kendaraan umum? Ke kantor pakai pribadi. Oh, pulang pun langsung pulang dengan kendaraan pribadi. Maksudnya Yes. tidak kayak gimana ya? Aku kalau misalnya aku kemana-mana kan cuma bisa pakai sepeda ya. Dan betul. itu kan kalau misalnya pulang dari satu tempat kan bisa putar-putar dulu. Apakah putar-putar dulu atau langsung pulang ke rumah? Kalau yang di kantor sekarang itu kan dia biasanya event, karena event doang ya. Jadi biasanya, dan eventnya tuh kadang-kadang sampai malam gitu. Jadi setelah eventnya kelar pun ya udah kita langsung balik gitu. Kecuali mungkin kalau misalnya eventnya kelarnya ini ya cepet gitu, mungkin kita bisa kemana dulu gitu. Gitu sih. Cuman kalau yang dulu yang WFO itu 80% setelah pulang dari kantor gitu ya, setelah office hour gitu, setelah kerja, itu bakal ini dulu sih, bakal kayak nongkrong di mana gitu kan. Biasanya kan kita kalau misalnya kerja kan pasti ngomonginnya kayak kerjaan, tapi kalau ini ya udah kayak ngomongin kayak ya segala hal gitu kan, yang bukan mengenai kerjaan gitu. Jadi kalau pribadi kan kita lebih fleksibel ya. Kalau kenal pribadi kayak fleksibel, kayak misalnya mau nongkrong dulu misal sampai malam gitu. Mau sampai malam ya udah kita bisa nongkrong sampai malam dulu gitu di mana gitu kan. Terus nanti kalau misalnya udah sekiranya waktunya udah balik, ya udah karena kita bawa kendaraan pribadi kan jadi lebih ini kan, jadi lebih apa namanya? Enak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tuh kayak nggak bawa kendaraan pribadi, kita pakai kendaraan umum gitu kan, kayak ada jadwal-jadwalnya, kayak misalnya naik kereta tuh mesti kayak di jadwal di jam berapa gitu kan, agak susah ya jadi ya. Jadi gitu sih. Karena pas itu naik kendaraan pribadi juga, jadi ya suka nongkrong dulu kalau misalnya pulang kerja gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu trivia kedua, Jor. Udah sorry. Apakah ini? Oh, what is the last movie or series you watch? Would you recommend it? Last movie? Last movie yang pernah ini, last movie sama seriesnya apa gimana nih maksudnya? Apa salah satu aja gitu? Boleh Yang salah pernah satu. ditonton gitu? Soalnya aku rasanya pertanyaan awalnya itu adalah last movie, tapi karena mostly orang-orang sudah jarang nonton film, jadi aku ganti dengan last movie atau series. Boleh drama atau boleh film. Last movie yang pernah ditonton itu Ex-Huma. Wow, Ex-Huma. How? Yes. Ex-Huma itu film Korea ya mungkin ya. Ya. Gue kadang-kadang suka masih bingung sih itu Korea apa Jepang, itu culture-nya gitu kan, Korea. Nah itu nonton terakhir di bioskop gitu. Itu Bagus dan kah? menurut gue I recommend it, bagus banget. Jadi dia modelannya kayak apa ya? Kalau bisa dibilang tuh kayak, kalau misalnya Mas Adi tahu atau mungkin para viewer Mas Adi tahu gitu ya, itu kayak modelan Parasite. Jadi seru juga gitu. Ada plot twist gitu kan dia, Ucok? Yes, betul. Ada plot twistnya juga gitu. Kan gue gak mau ceritain ya plot twistnya apa gitu. Mungkin kalian bisa ya menonton sendiri di mana gitu kan. Tapi secara overall kalau misal gue bisa kasih nilai gitu 1 sampai 10 itu 9,5/10 sih. Itu bagus banget sumpah. Bagus banget. Oke. Sangat bagus karena ya itu, kadang-kadang ada kayak film Korea yang kayak ya udah kurang gitu ya. Tapi ini menurut gue benar-benar yang literally worth it, sangat-sangat worth it. You must watch it, siapapun gitu kan. Halo Randy. Oke. Kita lanjut ke trivia ketiga. Oke. Aku sejujurnya belum nonton. Serinya kira mau disebutin juga serinya. Boleh, kalau mau keduanya boleh. Oke. Kalau seri pas itu nonton terakhir pas lagi ada abang gua sih di di rumah sebelum dia balik, pas lebaran kan dia balik tuh. Itu kita nonton berdua Fallout.
Oh, itu Seri. lagi hype juga kan ya? Iya, pas itu kan soalnya Enif ya, kebetulan pas lagi Enif, seinget gua Enif Fallout, makanya Kalau Fallout juga gua nggak ini tahu, ya. tapi rasanya di Twitter banyak yang bahas masalah ini karena gara-gara Fallout ini ada seriesnya, kemudian penjualan Ya. gamenya juga meningkat. Betul, benar. Jadi kan sebelumnya kan Fallout itu kan hanya dari game, ya, dari game yang ada kita sering temu di Steam, di Epic. Tapi setelah diangkat dari Fallout series yang ada di Prime ya dia, bukan di Netflix ya dia, itu langsung meningkat banget kan setelah gue lihat di Steam di penjualan Steam yang ada di analisisnya itu dia langsung di atas paling atas. Mungkin orang ini ya kayak ngelihat sempat ngelihat seriesnya Fallout gitu kan, ngelihat seriesnya Fallout habis itu kayak ini diadaptasi dari game nih katanya ya kan, terus kayak iseng-iseng nyari gamenya, terus ternyata ini gamenya ada ya kan, dijual di Steam, di Epic gitu kan segala macam, jadi ya akhirnya mereka tertarik buat nonton, mungkin suka dengan filmnya ya kan yang temanya apokaliptik, post apokaliptik gitu ya dia kan. Itu nah itu gue terakhir nonton sama abang gue pas lagi abang gue masih di rumah sebelum dia balik ke apartemennya gitu kan. Nah itu kalau gue bisa bilang itu 8/10 lah. Oke. Nggak yang bagus-bagus banget karena menurut gua aspek yang kurang di dalam serinya itu sih mungkin ini ya apa namanya, gua kan main Fallout 3, 4 gitu-gitu segala macam, New Vegas yang ada di game kan, jadi monster-monster yang ditampilin di dalam game itu nggak ditampilin di seriesnya, mungkin di season 2 I don't know, tapi kan belum ada isu-isu bakal ada keluar season 2 apa belum gitu kan. Cuman kalau gua menilai dari season 1-nya sih tidak ada apa ya, kayak misalnya ketegangan antara ya kita ketemu monster-monster yang ada di game ya gitu kan, jadi ya gue masih bisa memberikan nilainya segitu gitu. Oke. Bagus tapi belum terlalu bagus begitu ya? Bagus ya, I recommend to watch, tapi ya nggak bisa kalau misalnya ada yang tahu game dan nge-compare gamenya antara ininya dengan seriesnya ya don't expect too much gitu istilahnya. Oke. Kita lanjut Kayak gitu. trivia ketiga. Right. Trivia ketiga. Somehow ini mohon maaf tapi somehow kayak lapar banget. Gak tau kenapa ya. Nanti aku ada pisang kok. Oke, kita lanjut trivia ketiga. What is your favorite quote? Favorite quote? Ini ada di Steam ini gue sih. Di Steam? Iya. Oh. Mungkin ada beberapa yang tahu kali. Apakah? Jadi a good game, ini ngomongnya masih kayak gimana nih? A good game is easy to learn, but hard to master. A good game? Jadi game yang apa ya? Misalnya kalau lu pengen mendapatkan, gue nangkepnya gini sih. Kalau lu mau mendapatkan permainan yang bagus dari lu sendiri ya itu sebenarnya gampang untuk lu mempelajarinya gitu. Cuman ketika lu masterinnya gitu kayak lu pengen sungguh-sungguh kayak itu ya itu bakal susah gitu. Bakal butuh usaha yang sangat yang bakal ekstra lebih lah. Cuman kalau belajar kayak mungkin misalnya main Apex gitu ya. Dalam halnya main Apex misalnya. Itu kan lu kayak tahu kan kayak misalnya lu learning cara nembak gimana, terus kayak misalnya learning kayak misalnya lu lootingnya mesti cepet kayak gimana segala macam gitu kan. Itu kan namanya learning gitu kan, kayak belajar caranya main gimana. Cuman kalau misalnya lu mau jago kayak misalnya pro player itu kan hard banget gitu. Oh, I see. Jadi kayak lu butuh kalau ya di balik semua quote ini kayak ada semacam pesan tersembunyi. Jadi ketika lu pengen jago dalam suatu hal ya lu butuh usaha lebih gitu. Enggak cuma mempelajari doang gitu. Ini kayak butuh kayak betul? Ini quote-nya dapat sendiri. Apa quote-nya bikin sendiri? Kebetulan dapat pas itu ada dari seorang pro player pas itu main CS, cuman gue lupa namanya soalnya dia udah lama banget gue bikin ininya nemu quote bahkan dari 2014 mungkin gue nyari gitu quote yang berkaitan dengan game ya gitu. Terus ya udah akhirnya setelah gue cari gitu, oh bagus nih kayaknya kayak di bisa dibilang ya mempelajari kita bisa bilang kayak
di balik sebuah pesan atau quote itu ada semacam ininya gitu, kayak pesannya gitu. Jadi kita ya kalau misalnya mau masterin hal sesuatu, kayak misalnya mau jago dalam apa kayak itu, kita mesti kayak bukan hanya tahu basicnya aja, bukan hanya tahu kayak hal yang normal-normal kita cuma nembak doang ya, kita mesti ngelakuin hal yang lain lagi gitu, yang lebih gitu. Jadi kan itu jatuhnya usaha yang ekstra gitu kan, Mas Adi, kayak gitu. Gitu sih. Tapi Emang itu quote-nya udah lama, jadi gue lupa sih sejujurnya itu quote-nya dari mana. Gue lupa kasih tanda kutip lagi ya. Harusnya kalau quote gitu kan harusnya kayak dikasih tahu ya ini dari siapa gitu kan. Terus tahun berapa gitu ya. Tapi gue lupa. emang rasanya dari tadi Ada di bijak profile sekali ya, kepo. Bagus jawabannya. Maksudnya bagus as in bijak sekali dari tadi jawabannya. Mungkin gara-gara emang pekerja korporat ya. Kita lanjut kalau begitu trivia keempat. Boleh. Ya. Ini boleh nambah kan nih Mas Adli trivianya? Boleh. Pertanyaan keempat. What do you think the moment that opened your path to be affiliated or known by others in Twitch? The moment that opened your path to be affiliate. Atau setidaknya dikenal orang deh gitu. Dimulai dari ini sih. Awal gue streaming itu kan kayak masih nggak serame yang saat ini gitu kan. Istilahnya kayak masih ya paling viewernya 1, 2 kayak gitu segala macem. Terus lama-lama udah mulai kayak ada yang mungkin orang kalau nge-raid tuh kadang-kadang nyari kayak dari tag Indo ya kan, dari tag mungkin lagi main apa juga ya kan. Nah pas itu kebetulan di raid, tapi lagi-lagi dan lagi gue kan apa ya, kadang kan ada orang yang kok ya di about di panel 2C itu dia di raid pertama kali masih apa kan, kadang ada yang naruh kayak gitu ya. Gue sih pas itu jujur sih sangat lupa sih. Jadi karena pas itu di raid dan itu ya lama-lama orang-orang pada kenal gitu. Kayak gitu sih. Oke. Aduh, tadi aku pikir kamu teh mau jawab karena aku pertama kali di raid sama ini Mas Adli. Gara-gara itu akhirnya aku mulai dikenal orang gitu. Ternyata tidak. Ya karena di raid sih. Cuman orangnya ini lupa pertama kali siapa jujur, karena itu kan udah it's been 2 years ago ya, bahkan 2 tahun lebih. Soalnya kan gue mulai streaming itu bulan Maret 2022. Wow, Maret. 2 tahun 2 bulan berarti kurang lebih. Oh ya. Wah, udah lama sekali ya. Yes. Oke. Kita lanjut kah? Yes. Boleh. Trivia kelima. Yes. Apakah ini pertanyaannya? When was the last time you cried? Wow, kok tumben? Dari tadi pertanyaannya. Kenapa seperti ini pertanyaannya? Aduh, lupa lagi sumpah. Nangis. Ini BTW biasanya segmen ini memang kayak gini, Jor. Maksudnya itu emang iya sih. Dia itu emang apa sih, tanpa disadari emang ya? Tak terduga, tapi emang kayak berkaitan dengan pribadi tanpa diduga-duga. Jadi aku emang gak kasih briefing apa-apa ya. Yes. Terakhir kali menangis, jujur aku lupa. Udah lama banget, Jor. Jujur nangis udah lama sih. Udah lama. Lebih dari 2 tahun berarti? Dan enggak 2 tahun sih. Maksudnya berapa, mungkin bisa 6 bulan, 7 bulan, apa 4 bulan. Cuman momennya pun gue lupa. Oke. Gitu. Karena kan gue orangnya agak lupaan gitu Mas Arni. It's okay. Yes, tapi sekitar ya a few months ago lah. Dikomentari oleh Bang David nangis bahagia gitu nggak pernah? Terharu ya berarti ya. Terharu. Nangis bahagia sih sedih parah. Nangis bahagia parah gitu, nangis lah. Nangis bahagia sih kayaknya ya zaman kuliah ya. Ketika ya sudah menempuh kuliah jatuhnya. Kuliah teh berarti 8-9 tahun lalu dong. Iya betul. Tahun gua lulus itu tahun berapa itu? 2000. Oh enggak.
2017. Berarti 7 tahun yang lalu ya, 7 tahun. Itu Oke. nangis bahagia karena ya udah kan udah kayak apa sih namanya kayak kayak lu udah susah mati-matian kayak ngampus ya kan, terus datang tiap hari ya kan, terus juga ngejar-ngejar apa namanya, ngejar-ngejar dospem lu buat bimbingan, kadang-kadang juga apa udah janji udah di kampus ya kan, tiba-tiba dospemnya cancel begitu aja kan kadang-kadang. Kita kan yang gitu-gitu kan udah jarak kampus dari rumah tuh agak lumayan jauh ya kan, gak yang sedekat gimana ya kan, terus tiba-tiba lu udah duduk dengan pakai toga ya, pas itu ya gue sempet ya berlinang air mata sih, kayak ya udah pas lagi duduk di apa namanya, pas lagi duduk di kita di ballroomnya gitu, pas lagi kayak mau apa namanya kayak wisuda gitu ya, itu gue sempet kayak terharu gitu sih, sedih kayak anjir gue udah ya istilahnya udah berusaha mati-matian lah gitu. Oke. Ada komentar lagi atau nangis marah gitu nggak pernah? Nangis parah. Kamu kalau misalnya Jujur marah apa? itu tidak sampai menangis kah? Tidak kah? Nangis marah itu nggak sampai nangis sih. Kalau marah paling marah. Tapi nggak sampai nangis? Enggak. Oh. Kalau marah ya marah, nggak pakai nangis. Oh, oke. Emang ada yang nangis marah dalam aspek misalnya in case what misalnya? Aku kalau misalnya aku marah aku bisa sampai nangis. As in, Agak surprising nih ya. Soalnya setahu gue kalau misalnya ya marah berarti marah. aku nggak darah tinggi ya Bang David, aku darah rendah ya. Tapi aku kalau misalnya aku marah aku bisa nangis. Kayak aku lebih ke tipikal orang yang penahan sih menurutku. Jadi kalau misalnya rasanya tidak terlalu apa sih, harus sampai merusak bla 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 bla, aku bakal tahan aja, biar aja gitu. Tapi kalau misalnya sampai aku marah dan aku nangis, berarti udah ketahan lama gitu. I see. Jadi kayak Nanti udah kan meledak. gitu ya, meledak. Gitu tuh guys. Yang harus dihindari nih dia meledak. Iya, sebenarnya itu tidak bagus tipenya, karena tipe menyimpan begitu lama-lama meledak. Tapi betul. Ya begitu bawaannya. Dan yang meledak itu yang ya itu untuk bisa kemana-mana ya kan, kayak gitu. Jadi lebih baik diutarakan gitu ya. Betul. Jadi ini sudah 5 trivia, apakah jadi mau tambah? Mau tambah berapa kah? Tambah 2 kali ya Mas Adli ya? Boleh. Dulu sebenarnya 10, 7. Tapi 10 kayaknya kebanyakan dan kepanjangan. Yes, takutnya panjangan nih. Udah jam segini juga, soalnya apa? Tambah 10. Emang Bang David ini. Kita masuk ke trivia ke-6. Name a project that you cherish the most. Project yang sangat disayang-sayangi selama ini. Terserah sih, project di streaming kah, project di kerjaan kah? Project kerjaan sih. Apakah? Secara garis besar, biar tidak di-doxing. Cherish itu ini ya kayak yang paling, ini project yang paling gua sayang banget gitu. Meskipun kayak aku punya satu project di tahun 2018 yang aku kayak sayang banget. Itu proyek yang paling sayangi lah ya selama ini. Meskipun bayarnya cuma 1.500.000-an kayaknya satu bulan, tapi aku bahagia, sangat-sangat bahagia meskipun aku lembur sampai malam. Project pas itu pernah sih kantor lama ya. Jadi di kantor lama itu kita kayak kan tadi kan seperti yang udah diceritain di awal, di kantor lama itu kerjanya sebagai stock operator ya, kayak setting diskon segala macam. Itu kayak ngerasa kayak kurang nih ya kan, tapi kalau nyari kerjaan lain kan kayak mesti resign, dan saat itu kan belum ada pegangan juga kan. Terus ya udah akhirnya pas itu juga ada teman gua, dia tuh dari anak konten di kantor lama. Jadi kita kayak ngelihat potensi kalau misalnya sosial media bisa dibilang yang suka ngurus sosial media gitu. Jadi kayak ada semacam agency lah, social media agency lah, yang bisanya kita megang sosial media yang nantinya itu kita bakal megang handle suatu IG tertentu, atau misal suatu bisa dibilang pas itu TikTok belum terlalu yang gimana ya, kayak Facebook gitu. Nah jadi itu bakal kita handle sosial medianya. Pas itu sih
kita udah berlima gitu ya. Social media manager. Bukan sih, lebih kayak ini sih, social media agency. Kalau manager itu kan kayak orang yang ini ya. Tapi ini berlima. Jadi kita Tim. lima-limanya tuh kayak apa ya? Bikin agency sosial media gitu. Jadi di 5 nanti kayak kita bagi-bagian gitu. Kayak misalnya yang teman gue yang konten ini dia kayak bikin bagian copywriting-nya gitu. Karena kan dia kan anak konten nih kan. Jadi kayak misalnya caption segala macem itu ya dia bakal handle gitu. Nah terus kayak gua misalnya, gua kan kayak ya basicnya kan kayak misalnya pas itu kayak setting segala macem. Jadi ya gue bisa kayak yang posting lah kayak gitu di waktu-waktu tertentu gitu. Nah ada juga yang kayak nyari-nyari kayak marketing, kayak apa sih, kayak BD-nya gitu, kayak business developer-nya itu kayak nyari-nyari kliennya segala macem. Nah itu kita berlima jadi kayak social media agency gitu kan. Nah pas itu jalan kita udah kayak sempet jalanin satu brand lumayan gede fashion di Indonesia. Cuman ya maaf tapi nggak bisa gue sebutin brandnya. Ya. Gue nggak bisa sebutin brandnya. Itu sempet gue jalanin selama 2 bulan, tapi nggak lama karena ada satu orang yang kayak apa ya, dia ngerasa kalau kayaknya semakin dengan ada tambahan social media agency ini ya, kerjaan dia yang di kantor yang sedimana sekantor sama kita itu lama-lama jadi kayak makin capek gitu. Akhirnya dia cabut dari social media agency. Ini kan jadi project ya jadi ya. Ya udah setelah satu orang cabut itu ya kita kan kayak kekurangan manpower gitu ya. Jadi kayak ketargetir gitu kan, yang tadinya kita kerjanya cuma satu job desk tertentu ya kita mesti nyari gini. Lama-lama kita juga ketargetir juga, kewalahan. Ya udah kita udah collapse gitu sih. Itu yang sangat disayang. Oh, astagfirullahaladzim, kamu teh. Sebentar, ini sayang artian dalam kayak kamu tuh sayang banget sama projectnya kan ya? Bukan itu, kayak sayang kasihan kan ya? Itu sebenarnya pas itu project satu-satu yang gue sayang pas itu di situ. Tapi ada cerita lagi di balik itu, ternyata sayangnya gitu. Ujung-ujungnya collapse juga pada akhirnya gitu. Oke. Iya, masalahnya sayang di Indonesia kan punya banyak arti ya. Yes, betul. Ada yang ya tahu lah. Iya, ada yang sayang yang cinta, kemudian ada sayang dalam 2 arti. Aku pikir tadi dia salah paham kan, Mr. Y. Masalahnya sayangnya itu kan sayang sekali, itu artinya kan bisa sayang kasihan, atau sayang banget kan ya dalam cinta. Ternyata oke. Untung dia paham. Unlucky, paham. Karena satu-satunya project yang gue punya selama masa hidup gue sih itu sih. Kayak unexpected aja gitu, kayak yaudah kita udah kayak ngerasa butuh pemasukan tambahan gitu dari selain kerja utama. Ya udah akhirnya kita bikin kayak social media agency gitu, yang dimana kita handling sosial media dari brand-brand tertentu gitu kan. Terus kebetulan alhamdulillah pas itu nemu langsung dikasih brand gede fashion di Indonesia gitu. Tapi ya karena ada satu orang yang cabut gitu ya udah. Ada lagi nih sayangnya ya kan, yang kayak tadi betul kan, sayangnya dalam 2 arti, sayang sekali jadinya collapse gitu. Padahal itu gue udah ya istilahnya gue udah ya oke lah, gue udah sayang sama nih project gitu, kayak ya dengan apa dalam 1 bulan aja ya bayaran lumayan gede karena kan like brand gede gitu. Cuman karena ya satu hal tadi ya udah jadi sayangnya gitu. Sayangnya collapse. Jor sebentar. Oh ya Arso, viewer, sebentar aku mau coba sesuatu. Mumpung Jordi sedang dalam gelap-gelapan, aku juga mau coba gelap-gelapan ya. Siapa tahu bisa. Boleh. Sebelum menanyakan pertanyaan dari Bang David ya, sama pertanyaan trivia ke-7, sebentar ya. Mau cobain sesuatu, kepo. Seharusnya gelap begini tidak kelihatan saya kan? Tentu saja tidak kelihatan. Tidak kelihatan Mas Ali. Webcam saya jelek sekali. Sebentar ya, coba saya hidupkan lampu monitornya. Apakah berpengaruh? Wah, oke Halka. Aduh gelapnya. Sebentar ya, aku mau coba sesuatu. Mesti beli ring light. Ini sih bukan gelap lagi, Bang, full horror. Oh, kayak Susana ya. Yang dari bawah senter zaman-zaman dahulu. Oke, mungkin bisa seperti ini. Mungkin.
This is better kan? Ya. Meskipun setengah. Kita coba ya gimmick-gimmick Jordi. Kan gelap lebih begitu ya. Oke. Sebentar. Mari kita lanjutkan. Wow, my face. Ada 2 pertanyaan. Sebentar. Ada pertanyaan dari Bahamurlo 888. Apakah streaming membuild karakter kita lebih dewasa atau wise? Kata Bang Adli. Apa maksudnya? Kalau gue sih ya kayak lebih apa sih, dewasa dalam arti ya kita bisa communicate gitu kali ya. Kayak komunikasi segala macem gitu, apa ya, mati soft skill kita buat ngobrolnya, apa kayak berkomunikasi di depan inilah apa namanya, orang gitu kan. Tapi nggak tahu itu bisa dinamakan dewasa apa nggak, atau wise gitu. But I mean like ya dengan lu streaming kan lu berarti kan ngobrol ke depan ya, misalnya kayak lu ngomong ke viewer lu, berarti lu kayak ngomong ke publik juga gitu kan ya. Ya itu bisa menjadi lebih dewasa sih menurut gua. Semacam tidak canggung lagi begitu. Dan bisa lebih memosisikan diri, seperti itu kah? Iya, betul. Bahkan kadang kan ada orang yang kayak ketika ngomong di depan publik itu kan dia masih agak grogi. Ya, grogi. Ya, dia jadi grogi dibandingkan dia ngomong yang misalnya face to face, misalnya satu sama satu gitu kan. Jadi dengan streaming ini menurut gue sih bisa menjadi lebih dewasa dalam komunikasi. Mungkin dari sifat, kalau sifat sih gue nggak tahu ya. Depends on streamingnya kali ya. Dia pembawaannya seperti apa gitu. Daripada takut, mending aku hidupkan lagi lampunya ya. Sebentar ya. Saya gelap emang. Bentar ya. Saya tidak punya lampu smart light, jadi saya hanya punya lampu kamar. Begitu, jadi harus menceklek-ceklek ke sana. Ada 2 pertanyaan lagi, sebentar. Ada pertanyaan dari Randy 1287. Tadi ada pertanyaan dari Randy 1287. Maaf baru gabung, apa arti nama Redis Art? Silakan dijawab. Oke, Randy. Surprisingly ya, Redis Art nggak ada artinya. Justru yang kayak seakan tuh kayak Redis Art ada artinya malah dari viewer gue. Bang, lu suka merah? Tadi gue udah jelasin di awalnya. Bang, lu suka merah? Kenapa suka merah tiba-tiba? Random banget nih orang ini kan, gue lagi streaming dia ngomong, Bang, lu suka merah? Emang kenapa? Soalnya namanya Red is Art. Merah adalah seni. Pas gue liat, lah iya ya. Bener juga. Bener kan? Red Betul. is Art. Merah adalah seni, tapi no, gue nggak ada artis di balik itu. Betul, tadi Jordi menjelaskan mengenai Redis Art seperti itu. Aku pun tidak sadar ternyata nama red di awal itu artinya merah. Bener. Itu pun gue tahu itu dari viewer, dan kayak pas gue liat karena Red is Art setelah dipisah-pisah gitu, Red is Art ya bener juga ya. Merah adalah seni gitu. Jadi mungkin tadinya viewernya mikir gue suka merah, tapi ya gue udah bilang kalau misalnya ya gue nggak suka merah gitu, gue sukanya warna black and white gitu, monokромnya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi dari viewer Bahamurlord 888 menanyakan, apa sebelum nge-stream udah terlatih ngomong di depan umum? Atau ada pengalaman kerja di depan publik dulunya? Untuk Anda ya, bukan untuk saya. Sebelum nge-stream, kerjaan gue sih pasti itu stock operator. Cuman kadang-kadang kita suka kayak ada kayak apa sih, weekly meeting gitu kan, dan itu tuh kita bakal langsung kayak ngasih apa sih, demonstrasi lah, kayak misalnya brand kita tuh growth-nya gimana gitu, dari misalnya penjualannya gimana, dari performance marketingnya gimana, segala macem ya kan. Itu sih bakal dijelasin sama store operator gitu ya. Itu ngomongnya di depan orang banyak sih. Jadi mungkin dari situ kali ya udah ada pengalaman ngomong di depan umum gitu. Dan itu kan salah satu kerjaan kita juga kan. Jadi ya udah tiap weeknya udah bakal ada meeting kayak gitu. Jadi ya lama-lama terbiasa gitu. Sebelumnya dari masa kuliah, sekolah juga sering terbiasa ngomong depan umum.
Kalau sekolah sama kuliah sih nggak pernah sih, nggak ada. Jadi baru kayak mulai ngomong depan umum itu ketika apa namanya, eh, ketika di dunia kerja gitu. Oh, Kalau sekolah itu ya paling ikutnya apa sih? Ekskul paling kalau cowok tuh futsal, basket gitu kan nggak ada kayak hal-hal yang kayak ngomong depan publik kayak gitu kan. OSIS pun dulu gue pernah ikut gitu kan. Cuman ya udah kayak cuman setahun doang gitu. Dan itu pun OSISnya bukan yang kayak jadi ketua. Kalau ketua kan kayak biasanya kan ngomong depan publik gitu kan. Ya ini kayak jadi yang di belakang ini aja gitu. Jadi tidak ya mulai pernah kayak coba-coba jadi MC atau misalnya jadi pembaca doa, pembaca Pancasila, pembaca acara tidak ada? Kalau upacara pas itu bukan yang pas baca doa sih. Pas itu kebetulan yang bawain Pancasila buat pembina upacara. Oh, di samping pembina. Betul. Oh. Gitu. Jadi kayak ya udah kayak cuman ya kalau yang kita bawa Pancasila itu kan cuman kayak literally kita melakukan gerakan yang biasa dilakukan kalau misalnya baris berbaris gitu terus udah ngasih apa ya kayak semacam mapnya gitu ya yang isi Pancasila. Betul. Itu aja sih. Tapi kalau secara ngomongnya gitu kan enggak ya. Jadi ya itu sebelum kalau tadi pertanyaannya Bang David itu ngomongnya terlatih ngomong sih dari sekolah sampai kuliah ya itu belum. Tapi kalau dari dunia kerja ya udah ada ya dari situ yang tadi meeting-meeting yang tadi gue bilang itu. Oke. Itu sih. Kita lanjut. Banyak juga pertanyaannya. Kayaknya ini tidak boleh berhenti streaming Anda. Pertanyaan selanjutnya dari Randy 1287. Kenapa kepikiran nama itu? As in Redis Art tadi. Oh, as in Redis Art ya? Seperti tadi gue udah ngomongnya karena gue pas itu lagi main game mobile sama temen gue ya, dimana itu Mobile Legend. Terus kan pasti kan itu kan lagi bikin account gitu kan, bikin account itu otomatis kalau account baru itu kan kita mesti kayak masukin username gitu kan. Nah itu di situ gue kayak cocok logi aja sih sebenarnya si Randy. Jadi kayak ya udah gue ketik nama ini, terus kayak misalnya gue coba ngomong, terus kayak ini itu misalnya name aku kurang cocok kayak gini, kurang cocok nih ya kan, ya udah ganti B, terus B kurang cocok juga, ya udah akhirnya C, ya ketemu nih Redis Art nih, Redis Art. Oke juga nih kayaknya. Jadi ya sebenarnya namanya sebenarnya randomly ajaib tiba-tiba ada gitu. Randomly ajaib tiba-tiba ada sih gitu sih. Betul, bahkan aku juga tadi jawabannya memang seperti itu. Bahkan ya tadi aja yang meaning aja nggak tahu kan, karena ya emang spontanitas aja gitu, kayak tiba-tiba kepikiran gitu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bahamut Lord 888. Apa rencana stream ke depan? Visi dan misi kalau ada selain di YouTube, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Rencana stream ke depan Misi. Nggak ada sih. Paling tadi udah di-mention, kalau udah di-mention tadi aja sih paling. Yang goals ya di bagian pertanyaan Mas Ali, yang goals itu paling di YouTube. Itu pun masih rencana, masih planning ya. Belum tahu jalannya bakal kapan, but ya kita lihat aja lah. Ya gue sih pengennya as soon as possible gitu. Cuman kan kondisi-kondisi kayak misalnya ya mesti setting dulu ya kan, dan lain-lain ya mesti ini dulu kan, mesti dipertimbangkan dulu kan. Jadi ya udah kayak gitu sih. Oke. Kalau yang kayak di platform lain sih belum ada sih. Paling nanti melebarkan sayapnya dulu paling ke YouTube tadi gitu. Oke. Sudah menjawab pertanyaan terakhir, kita lanjut ke trivia ke-7 kalau begitu. Trivia terakhir. Apakah ini? Name top 3 first POV games you recommend for people to play. Wow. Apex salah satunya top pasti. Top 3 first POV FPS berarti ya. Satu. Enggak harus FPS sih. Oh nggak harus FPS ya. Kan first POV ya. First POV ya. Oh berarti yang kayak yang penting kelihatan tangannya aja tapi nggak tembak-tembakan gitu ya. Betul sekali. Tidak harus tembak-tembakan. Apex kan boleh ya. Iya, Apex boleh karena kan dia masuknya first POV. Betul. Satu,
guys, yang pertama sudah pasti Apek. Ya, selaku pro player ya. Nggak gitu dong Mas Andi, kenapa bilang? Jangan bilang aku pro player. Nggak pro player, kalau pro player masuknya ini apa namanya? Udah masuk ke pro scene, enggak dong. Oke. Wah, gue nggak bakalan nonton. Ya, Bang David kalau misalnya gue lagi streaming apa namanya? FPS sih dia motion sickness ya, udah pasti ya. Hmm. Kedua, Elder Scroll. TSO itu FPS. Dia bisa FOV. Bisa FOV, bisa apa sih namanya? POV. Oh, oke. Jadi yang kayak game yang tadi yang 2 ini gue masukin ini aja ya. Jadi yang kedua ini gue masukin 2 game, yaitu yang Elder Scroll sama Fallout. Itu yang top, yang itu bagus. Fallout gitu, ini FOV, FVP. Dia bisa kayak Elder Scroll, dia bisa FOV, bisa first FOV, bisa FOV juga. Oh, oke. Jadi senyamannya playernya aja. Jadi misalnya dia lagi mau ngelihat senjatanya yang dia pakai gimana, ya udah tinggal ganti mode-nya aja ke first POV gitu. Cuman kalau mau ngeliat kayak karakternya lagi pakai armor apa, lagi pakai misalnya skin apa gitu kan, ya udah tinggal ganti ke top POV. Cuman karena ini dia ada ini apa namanya, ada first POV-nya, makanya itu salah satu yang gue rekomen itu dua itu. Fallout and also the Elder Scroll. Oke. Itu bagus banget. Okay. Yang ketiga apa gue mesti ngecek library gue dulu? Library Steam, bentar ya Mas Adli. Sebenarnya gue pengen bilang satu, cuman ini gue udah jarang main sih. Oke. Paling ini CS. Wow, oke. CS 2. Mostly berarti game-game yang memang bisa menyerang begitu ya. Apex, Betul. CS, kemudian yang barusan juga Fallout, ya kan? Betul, game yang kayaknya penuh kekerasan. Betul. Mungkin tidak lepas di saat kerja ya, jadi bisa dilepaskan saat main game ya. Betul. Jadi ya udah bantai ya, bantai aja udah. Oke. Betul, itu sih. Ya walaupun CS2 gue lagi jarang main gitu, tapi dulu emang gue player CS 2 gitu. Makanya rekomen first POV-nya CS sih, karena kan dari dulu kan CS itu emang zaman warnet tuh tahun 2000-an kan, itu dia udah ada kan gitu. Dan sampai sekarang pun gamenya masih bagus gitu untuk dimainin. Oke, jadi Ya. jawabannya 3 game first POV yang mau direkomendasikan, yaitu tadi adalah Apex Legends. Apex, kemudian Yang kedua itu ada 2 game. iya TSO sama Fallout, Elder Scrolls, Yes. kemudian satu lagi Fallout, bukan CS:GO. Yang ketiga CS, betul. Oke. Yes. Oke, ini ada pertanyaan dari Randy 1287. Game AAA open world kesukaan. Ini ada tambahan kalau bisa 3. Game AAA 3 Open world. Mesti open. Oh iya, pertanyaannya open world ya. Apa contohnya open world ya? Enshrouded itu open world kah? The Witcher. The The Witcher is good. Yes. The Witcher. Di luar, mungkin gue mesti sebutin di luar Elder Scrolls sama Fallout ya. Mungkin kalau bisa gue sebutin lagi kan jadi gimana gitu ya. Salah satunya The Witcher. Abis itu ada wait, let me see ya. Apa lagi ya? Oh, GTA juga bagus. GTA itu masuk AAA. GTA masuk AAA bukan deh? Bukan Aku nggak masuk tahu. ya harusnya. Aku nggak tahu, makanya aku tanya. Harusnya sih masuk ya, soalnya kan dia masuknya ini kan deh. Masuk apa kata namanya? Mas Nebon. Iya, Mas Debon, halo Mas Debon. Masuk ya?
Triple A soalnya kan dia kan jatuhnya udah kayak ya grafiknya dari engine segala macam harusnya lebih masuk sih dia. Oke. Kemudian sama apalagi ya paling open world ya. Masuk triple A kok, apalagi GTA 6 nanti. Jadi tadi jawabannya ialah The Witcher, The kemudian Witcher, GTA. GTA, Oke. sama ya paling sisa-sisanya ya kayak tadi sih. Sisa-sisa. Ya, I mean like tadi yang udah gue sebutin. Kayak Elder Scroll itu kan dia masuknya ini juga kan apa? Triple A open world juga kan. Oh. Terus kayak Fallout itu kan juga apa namanya? Dia juga triple A open world kayak gitu-gitu sih. Oke. Kalau Ini so ada far itu sih. Oke, ada komentar ini Genshin Impact. Apakah itu masuk triple A? Waduh. Kalau open world sih iya ya, cuman kalau triple A nggak tahu ya. Genshin. Aku sih nggak tahu ya. Sejujurnya gue juga nggak tahu. Genshin Impact masuk apa enggak? Oke. Mungkin ada yang tahu gitu. Kayaknya kagak deh. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan lagi. Souls-like Yes. suka nggak? Tadi sebenarnya di awal-awal banget sesi si Jordi bilang kalau dia suka Dark Souls, ya kan? Dia suka tipikal game-game yang Souls-like seperti itu kan ya? Betul. Betul. Jadi Kalau- jawabannya iya. Soulslike suka, betul. Suka yang menantang-menantang game, cuman jangan kayak Getting Over It ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi tadi dari Bahamut Lord 888. Apa suka game fighting? Kalau suka top 3 yang favorit? Suka. Top 3-nya? Ini top 3-nya mesti beda franchise apa dalam satu franchise mesti bisa sebutin dua nih? By the way nih, siapa Bang David yang nanya? Betul. Tapi kalau satu franchise-nya itu berbeda responnya mungkin boleh. Paling Tekken. Pas banget ya, sesuai dengan kesukaan yang nanya ya, bagus. Iya. Paling Tekken. Terus kedua kalau bisa gue rutin paling Street Fighter ya. Tekken berapa? Kalau Bang David nanya Tekken berapa sih? Gue yang paling baru tuh berapa ya? 8 ya. Itu gue belum ini sih. Belum jajal sih, belum coba sih. Jadi gue nggak bisa bilang kalau 8 itu gimana ya kan. Saat ini so far paling Tekken 7 sih. Tekken 7. Kemudian Street Fighter. Terus yang ketiga baru mungkin ini ya. Apa namanya? Aduh gue lupa itu. Game fighting. King of Fighter. King of Yang Fighter? memorable. KOF. Itu apa? Ada King of Fighter. Aku baru mengenal yang namanya game-game itu 2022 ke atas, Jor. Sebelum itu aku tidak terlalu banyak mengenal. Oh itu King of Fighter sih lama ya. KOF, ini namanya Yes. KOF. Yes. Wah. Oke. Ya ampun Bang Adli itu kata Bang David. Nggak tahu. Enggak, aku nggak tahu Bang, serius Bang. Aku tuh baru ada laptop yang kayaknya mumpuni untuk bisa main game itu tahun 2022 Maret. Karena sebelumnya cuma punya Samsung merah, apa ya mereknya, dan tidak bisa untuk apa-apa. RAM-nya pun cuma 512. Enggak ada yang 4 GB, apa 8 GB, apa kurang kayaknya. Dan itu tidak cukup. Jadi susah, dan baru ada bisa main game itu dari Maret 2022. Kan aku baru mulai streaming di Juni kalau tidak salah 2022. Itu pakai laptop. Jadi belum mengenal game lah ya basically sebelum tahun itu. Begitu. Bahkan Steam pun aku baru tahu di bulan-bulan Maret atau April tadi. Karena sebelumnya aku tidak tahu ada yang namanya platform Steam sama sekali. Wih, aku sampai tanya waktu itu di Reddit, ada tidak ya store untuk main game? Terus ada yang jawab, kayak Steam maksudnya? Baru aku tahu ternyata ada yang begituan. Jawabannya Steam ya. Kayaknya orang udah ini ya. Kayak ya udah, Steam tuh udah jadi pilihan utama gitu. Nggak tahu ya kalau misalnya pilihan utamanya Epic. Soalnya kalau Epic sih, udah kenapa cerita dikit kayak kenapa ya? Kayak apa sih penampilannya ya agak kurang aja sih. Gitu. Berat. Satu lagi itu. Berat. Nggak tahu ya menurut
kalian semua yang ada di sini Steam sama Epic tuh better mana? Tapi kalau gue sih better Steam. Gue Better juga Steam. Walaupun Epic apa ya? ngasih game gratis. Ngasih game gratis betul. Kadang kan pas itu pernah ngasih game gratis kayak Ghostwire Tokyo, terus kayak yang apa namanya yang Outer World gitu, semacam yang AAA gitu kan. Tapi ya, Betul. satu lagi. Salah satu yang gue suka dari Steam tuh achievement nih sih. Jadi kayak kita tuh kayak main game tuh kayak ada apa ya semacam ini ya sih kayak kita harus kalau mau 100% nih mesti kayak ini nih kayak nemuin mungkin entah itu collectible-nya lah atau mesti ngalahin game dalam difficulty apa itu yang bikin salah satu itu juga apa ya makanya gue suka pengen apa ya kayak suka ini aja gitu dengan Steam gitu kayak ntar gue ngulang game-nya dengan difficulty yang beda-beda lagi kayak gitu biar lebih apa ya lebih panjang aja sih gameplaynya gitu dan tentunya bisa namatin achievement-nya gitu. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Bang Bahamur 888 lagi. Apa suka game platformer gitu? Kalau suka top 3 kayak tadi. Platformer? Yes, of course. Platformer top 3 ya? Iya, 3. Hades. Wow, Hades 1. Yes. Oke. Hades itu seru gamenya walaupun repetitif tapi enjoyable sekali. Hades. Bukan yang 2? Itu yang 2 belum beli. Oke. Yang satu ada di library udah pernah mainin. Belum pernah di streamingin sih ya. Pas itu mainnya off stream soalnya kebetulan main Hades itu kebetulan sebelum gua mulai stream di Twitch gitu. Tapi surprisingly walaupun gamenya repetitif nanti kita kayak bisa ya bunuh-bunuhin momon di dalam gamenya tapi seru gitu. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua Ori and the Forest itu. Wah, Ori. Yes. Memang ya Anda itu emang sukanya yang Souls-like seperti itu kayaknya ya. Banyak ada yang bilang kalau misalnya lagi stream ini lu masokis juga ya Jack. Betul. Dilihat tadi emang genrenya itu aja ya. Karena game yang dipilih itu yang bisa dibilang difficulty-nya susah ya. Ntar dikit-dikit nanti kena ini dikit mati, kan yang dikit mati gitu. Tahan gitu ya. Tahan, cuma lama-lama kalau misal mati mulu sih kadang-kadang ya udah gue ganti game lain Mas Ali. Kayak gitu sih. Oke, satu lagi. Ori. Satu lagi bentar. Let me see. Little Nightmare itu jatuhnya platformer ya? Harusnya masuk kayak Little Nightmare. Iya, puzzle kan ya kalau tidak salah. Soalnya kan dia POV-nya kan kayak platformer gitu ya. Yes. Little Nightmare masuk ya? Iya betul. Little Nightmare oke. Surprisingly juga walaupun gamenya kayak nggak yang jumpscare banget gitu ya, tapi powernya dapet sih. Gelap. I like it. Jadi tadi apa aja? Ini Little Hades. Nightmare, kemudian Hades, kemudian satu lagi itu Ori. Ori and the Blind Forest itu. Oke. Oke. Kuro redeem Mas Adli sebenarnya. Enggak ya, itu Kuro ya. Mas Adli nyanyi, aku tidak ya. No. Ada saja. Baru tahu jawab dia depan platformer. Iya. Dia kalau main game sama si Keiya kan juga kadang-kadang main platformer ya. Kayak yang waktu itu yang pas itu main nama Keiya Fox yang apa namanya? Iya, yang kayak cacing kan? Iya. Ya. Itu masuk platformer kan? Platformer. Karena kan kita kayak puzzle terus kita juga ya apa sih kayak kalau platformer itu jatuhnya kayak ya udah kita jalan ke satu tempat kayak misalnya kayak Ori, kayak Little Nightmare tapi point of view-nya tuh ya nggak kayak FPS, nggak kayak POV juga yang bisa ngeliat karakternya enggak gitu. Ini kayak bisa ngeliat ini surrounding-nya gitu kan. Kayak gitu sih. Oke. Ada pertanyaan dari Bahamudor 888. Apa ada rencana mabar sama Bang Adli collab main game gitu? Hehehe. Wek. Apakah ada? Wak. Mau main apa sama saya?
Mas Adi main multiplayer kan? Ada, tapi aku jarang main. Kemarin game yang kamu Iya. mainkan di stream itu kan aku punya. Aku udah pernah main, aku udah pernah cover jauh sebelum Jordi. Apa tuh ya, game apa ya Mas Adi? Back on Balls. Oh yang Bang on Balls. Main Ya, Back tapi, on Balls. Betul, aku punya itu. Iya. Sudah lama sekali dan aku main sendirian. dan unfortunately-nya adalah gue tahu Bang on Balls itu baru tahun ini ya. Iya, Tahun ini. sebenarnya gimana ya, selaku aku. Ini sebenarnya agak-agak sedih juga. Tapi agak-agak somehow channelku itu kan sebenarnya aku cover game-game eksklusif yang baru rilis atau belum rilis atau mau rilis. Betul. Demo lah ya, demo gitu ya Mas Aku Adi. juga punya Bang Balls. Iya, bukan. Aku main demo, terus aku juga main full version kan. Kadang-kadang kan dikasih game fullnya ya sebelum rilis. Boleh main dulu jadi coverage oleh konten kreator lah ya sebelum rilis. Lucunya orang-orang kayak nggak tahu kalau aku main itu. Kemudian tiba-tiba beberapa bulan lalu, ih ada game ini bagus nih guys. Karena aku udah pernah cover ya. Biar orang nggak tahu. I don't know apakah aku harusnya berbahagia atau tidak. Tapi ya udahlah ya. Kira-kira begitu. Ya, Udah kira-kira yakin. begitu. Fall Guys sama saya sama Randy. Jadi jawaban yang pertanyaan dari Bang David bagaimana Jordi? Apakah ada rencana mabar Bang Adli collab main game gitu? Kalau Mas Adli ada game multiplayer yang bisa dimainkan untuk bareng gitu ya, multi ya Pak, udah pasti bareng sih ya. Iya. Bisa sih, boleh sih. Rencana pasti ya, kalau collab itu pasti ada. Sama Mas Adli pun bisa, kan, tapi kan so far kan saat ini kalau gue lihat Mas Adli kan mainnya single player, jadi nunggu lihat Mas Adli main multiplayer nih, terus multiplayer kebetulan juga punya ya kan, jadi bisa diajak mabar gitu. Nunggu aku main dulu. Siapa tahu ya kan. Mas Adli pengen ini kan, soalnya kan selama ini kan kayak ngeliatnya single player ya kan. Tapi kalau misalnya Mas Adli ngeliat Mas Adli kayak main apa ya kan, misalnya kayak tadi Bang on Balls, terus tapi bukan Bang on Balls ya, kayak misalnya game-game lain itu mungkin kayak misalnya Mas Adli main ini nih, contohnya nih game horror misalnya Phasmo atau Devour gitu ya bisa gitu. Tidak ada, Phasmo tidak ada, Devour juga tidak ada. Paling kayaknya mungkin paling dekat Bang on Balls mungkin, karena kemarin devnya reach out lagi, bukan PR-nya kemarin reach out lagi. Ada update paling baru, jadi mungkin bakal di cover lagi. Mungkin, we'll see. Oh ya, ada update baru ya, soalnya di Steam juga kebetulan ada update Bang on Balls ya, dilihat-lihat. Ada yang West update. Tidak. Kugi Phasmo Mas Ardi collab ya. Setuju. Aduh, sama siapa? Sama gua Mas Adli. Gak tau ya, aku belum pernah main Phasmo. Tapi seharusnya di PC yang baru seharusnya bisa main Phasmo, seharusnya. Yes. Sudah We'll sangat see. oke itu. We'll see. Kita lihat ya. Iya, Next we'll ya, see. guys. Asalkan Betul. aku tidak diajak collab di Selasa, Kamis, dan Minggu malam. Bukan. Asalkan aku diajak collabnya Selasa, Kamis, atau Minggu malam mungkin bisa. Kan jadwalku cuma Senin, Rabu, Jumat ya. Jadi seharusnya di selain itu bisa. Ini ada 2 pertanyaan, apakah mau dijawab bersamaan? Karena mirip. Oh ya, yang game retro ya. Iya betul, dari Randy 1287 pertanyaannya 3 game retro kesukaan, dan dari Bang Bahamur 888 3 game retro yang paling berkesan. 32 bit ke bawah, maksimal PS1. Maksimum PS1. Wah, Betul. gua gak punya PS1. Berarti 6 game. Gua nggak tahu ya. Ini hanya membacakan pertanyaan ya. Waduh, konsol aja gue pertama punya itu ini apa namanya, PS2. Ada sih dulu Game Boy zaman kecil, cuman itu kan ini banget ya istilahnya, udah lama banget jadi pasti lupa. Game Boy Kalau itu itu benar-benar Game Boy, bukan Game Iya. Bot kan ya, yang kayak rakyat proletar yang main kan? Game Boy yang dulu kan ada Game Boy Advance gitu kan. Oh, GBA, oke. Itu dulu ada. Tapi kan kalau dulu kan pasti lupa tuh kalau yang Game Boy. Kalau maksimum PS1, kebetulan gak punya PS1, dulu kan punyanya PS2 ya kan. Game Boy Advance langsung retro. Sayangnya lupa Bang David.
Lupa. Jadi jawabannya Kalau PS1 Metal Slug paling. Metal Slug itu gimana? Metal Slug jatuhnya retro nggak sih? Nggak tahu ya. Aku nggak tahu itu gimana. Jatuhnya retro. Ada. Oh. Itu jadi kayak apa ya Mas Adi? Jadi Metal Slug tuh kayak kayak kita tuh bisa dalam satu game itu bisa berdua apa berempat gitu ya, lupa. Nah itu dia kayak nanti kita kayak ke kiri ke kanan karakternya jalan, nanti nembak-nembak depan obstacle ada musuh ya kan, ntar ada bosnya juga, ada pesawat, bosnya ada tank segala macam gitu sih. Itu udah lama banget sih tembak-tembakan. Oke. Gitu. Nggak Yang pernah buat- nyoba emulator katanya. Emulator enggak. Oh, Paling really? emulator ini yang pernah gue cobain tuh emulator kalau misalnya main game mobile di PC gitu. Tapi kalau misalnya emulator yang PS itu enggak sih. Main game mobile di PC pakai emulator. Betul. Why? Karena tapi kalau saat ini sih nggak ada emulator ya di PC gue karena apa namanya jarang main game mobile kebetulan juga gitu. Kalau dulu sebelum gue streaming itu kan sering banget tuh game mobile kayak misalnya main apa ya, pas itu ada PUBG Mobile, ada Mobile Legend juga, kan, terus ada apa lagi ya? Call of Duty juga, Call of Duty yang mobile itu juga itu mainnya di emulator gitu. Kalau misalnya yang retro itu paling yang gue pas itu pernah mainin dan gue suka itu ya paling Metal Slug sama Pepsi Man. Kalau PS1 ya pasti banyak di antara kalian yang tahu lah Pepsi Man gitu. Tahu. Aku Pepsi Man tahu. Bishi Bashi aku nggak tahu. Bishi Bashi. Tapi waktu itu aku main game yang mirip dengan Bishi Bashi. Terus pas ada yang aku main, ada yang datang terus bilang ini mirip Bishi Bashi ya katanya. Bishi Bashi pernah ini doang sih, pernah lihat orang main doang sih. Tapi kalau apa namanya? Kalau misalnya mainin secara langsung nggak pernah sih. Oke. Itu sih paling cuma bisa ngasih 2 ya. Ngasih 2 soalnya pada zamannya itu game retro gua konsol pun ya Game Boy Advance kalau misalnya gua inget-inget lagi pun gue lupa nama title gamenya apa gitu kan. Dan kalau konsol Max PS1 kalau misalnya Bang David kasih pertanyaan PS1 sih karena nggak punya PS1 pun itu pas itu juga karena numpang main ke rumah temen gitu. Dulu kan masih kecil gitu kan, numpang ke rumah temen yang ada di sekitar rumah gitu kan, tangga gitu kan, terus ya udah main apa namanya Pepsi Man, terus main ini juga Metal Slug bareng. Ini BTW kalau misalnya Jordi mau baca yang di bawah komentar ada banyak itu Team Buddies, NASCAR Rumble, kemudian Harvest Moon, NFS, Plant vs Zombie, Twisted Metal, Worm or apa? Ingat kebetulan Team Buddies sama NASCAR Rumble sesuai yang dibilang sama Osmo sih nggak pernah main itu. Bishi Bashi tadi yang dibilang sama Bang Far juga belum pernah main, cuman lihat doang. Kalau Harvest Moon nggak pernah, kalau Harvest Moon dia pernah mainin doang sebentar, tapi nggak demen. Jatuhnya kan ini kan soalnya yang Bang David bilang kan demen deh, yang suka ya. Yang berkesan. Harvest Moon pernah main, tapi cuman bentar doang, nggak yang sampai yang grinding. Soalnya kan kalau Harvest Moon kan mainnya farming ya. Yang mesti kayak kita tuh lama gameplaynya ya kan. Jadi nggak terlalu ini sih. Apalagi pas itu kan kita masih kayak ya masih sekolah ya kan, jadi nggak mau game-game yang kayak misalnya durasinya tuh lama tuh, kayak misalnya main Metal Slug aja kan bentar kan tuh, kayak Pepsi Man juga kalau misalnya udah mati ya udah gantian sama teman ya kan. Tapi kalau aku sebenarnya kan kayaknya yang cuman bisa main dia pemilik konsolnya aja PS1-nya ya kan, dimana itu ada teman tetangga gue kan pas itu. Betul, atau setidaknya punya kartu untuk menyimpan. Punya apa namanya kartu PS-nya sendiri, beli sendiri gitu ya. Betul. Pokemon RPG gitu, suka gitu nggak? Kan lama. Need for RPG Speed. Oh, NFS. Need for Speed suka, balapan liar gitu ya, suka. Cuman unfortunately yang gua suka NFS itu paling NFS-nya tuh sampai NFS
apa ya? Hmm, Most Wanted. Kah? Karena setelah gue lihat-lihat Need for Speed yang selanjutnya ya, walaupun grafiknya surprisingly oke gitu, cuman entah kenapa gue masih lebih suka gameplay dibandingkan visualnya gitu. Karena menurut gue yang paling utama itu adalah gameplaynya dulu baru visualnya gitu. Makanya tadi kan gue bilang kan kayak game-game yang kayak misalnya dulu kayak misalnya retro, gameplaynya oke gitu, misalnya kayak Metal Slug tadi. Tapi kalau misalnya gameplaynya kurang gitu, ya gue udah nggak suka gitu. Jadi visual kedua gitu. Jadi ya gameplay dulu gitu yang di mana-mana. Kalau menurut gue sih gitu. Oke. Apakah sudah menjawab pertanyaannya atau masih ada? Kayaknya sih mas nggak ada sih, paling chat aja ya. Kalau Kalau Pokemon nggak terlalu gimana sih gue. Pas itu main, cuman nggak terlalu demen, maksudnya nggak demen banget gitu. Kayak biasa aja gitu, kayak player biasa aja Pokemon main biasa. Tapi Pokemon nggak. Most Wanted ya benar kata Bang David. Nah, berapa tuh? Oke. Habis jawabannya Kak Jor? Udah habis. Jadi kalau secara ditarik kesimpulan 2 game retro, 3. tadi 2 ya. Oh iya 3. Tapi gue bisa jawabnya 2 kayaknya ya. Metal Slug sama Pepsi Man tadi. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Dari trivia sudah habis, sudah 7 pertanyaan, betul kan? Iya, sudah 7 tadi. Oke. Ada lagi pertanyaan. Ada pertanyaan dari Randy 1287. Sekarang game horror. Mau berapa? 1 saja atau 3 juga? 3 boleh deh ya. Boleh. Atau 5 kali ya. Soalnya kan gue kan biasanya main horror ya. Iya, dia banyak main game horror. Oke. Game horror. Ini BTW kalau misalnya dari tadi kelihatan aku kayak menghadap-hadap ke bawah. Ini mohon maaf ya kalau tadi aku kayak menghadap-hadap ke bawah, kemudian kayak megang-megang kepala. Mungkin agak kedengaran kotor, tapi ada kutu kucing dan aku masih berusaha membersihkan kutu kucing di kamar. Begitu, dan kalau ada yang aku ngeliat ke bawah itu kerasa loncatnya. Begitu, jadi aku sedang mencoba membunuh sebisa mungkin. Karena kalau tidak dibunuh jadi gatal. Gitu, I'm so sorry. Maaf memotong pembicaraannya, silakan dijawab. Game horror. Pertanyaan yang sangat bagus ya, karena kebetulan gue juga suka main game horror. Pertama, betul. Ini pro player game horror ini. Ada ya pro player game horror. Game horror yang bagus, sudah pasti Resident Evil. Itu franchise kah? Kalau misalnya boleh disebutin franchise, gue sebutin dalam satu ini aja kali ya. Satu, jadi yang gue suka tuh Resident Evil-nya tuh ke-7. Yang dimana tuh kan yang ke-7 itu kan dia bentukannya FPS ya. Kayak 7 yang mana kah? Biohazard. Yang kita tuh jadi Ethan. Aku tak tahu. Yang mana? Yang kita di ini sih, RE7, ya mungkin kalian udah tahu ya. Aku belum. Oke, lanjutkan. Pas ada ya. Jadi RE7 tuh surprisingly kan RE yang biasa kita mainin itu kan kayak misalnya RE2 ya kan. Terus kayak RE sebelumnya itu kan dia kan kayak bentukannya kayak ngelihat modelnya kan kayak ini kan, kayak CCTV kalau yang lama ya. Kalau RE2 kan sekarang kayak udah kayak ter-POV gitu kan. Nah, betul. Surprisingly yang RE7 ini FPS kan. Jadi kayak ya beda aja gitu. Resident Evil yang biasa kan seperti itu, yang kayak POV tadi, tot POV tiba-tiba jadi FPS tuh, jadi momen horror itu jadi lebih dapet gitu, kayak jump scare-nya dapet ya kan, kayak gitu-gitu. Nah terus RE2 ya kan, ya pokoknya semua RE sih bagus ya, tapi gue jujur belum nyobain yang kayak RE yang apa ya, namanya apa sih gue lupa, itu gue ada di library sih bentar ya. Jadi gue punya Revelation yang kedua itu pernah gue mainin, tapi gue nggak masih RE. Ini masih RE. Oke. Nah itu gue belum pernah mainin yang kayak RE1, yang Revelation 1 gue belum pernah mainin, yang kedua gue sih udah mainin, tapi menurut gue sih kurang ya. Gue masih lebih suka Resident Evil yang
tadi yang kedua yang remake, terus yang kayak RE7, RE8, RE3 yang remake, yang entah kenapa yang remake. Oh, apalagi yang paling legend tuh ini sih sebenarnya. Yang paling legend tuh RE4 yang dulu zaman-zaman PS2 tuh, karena pas itu dulu gue pernah ke rental ya buat namatin itu doang sih. Buat namatin RE4 yang dulu tuh masih PS2 gitu. Jangan udah ada yang remake kan. Ternyata RE yang dibilang barusan itu ada demo semua. Apa mau aku tambah ke jadwal ya? Ada di mana Mas? Ada demo. Oh, iya. RE7 Mereka ada tidak demo demonya. RE4 ada demonya. Betul. Semuanya ada demo sih. RE2 pun RE2 ada, RE3 nggak tahu ya. Kita coba deh. Oke. Ternyata ada yang lebih suka horor Mas Adli. Aku tidak tahu ya. Kan baru bisa mencoba-coba sekarang ya. Oke, terus itu pertama ya, Resident Evil franchise lah ya. Terus kedua Visage. Yes. Visage itu menurut gua dia first POV. Dia horornya lebih dapet sih. Maksudnya the scariest horror game yang pernah gue mainin sih kalau Visage itu. Dibandingkan game-game lain ya. Kalau game-game kayak pernah gue main kayak Pamali gitu kan oke lah, jump scare gitu kan, setannya setan Indo gitu kan. Tapi momen-momen ketika tuh paling kayak menakutkan itu sih gue ketika gue main Visage sih. Entah kenapa gitu ya. Soalnya dia kayak di dalam rumah ya kan, gelap ya kan, sumber penerangannya juga dikit gitu kan. Jadi ya udah kayak dapat aja gitu feel horror gitu. Visage itu recommend, itu yang bagus, yang suka ya. Kita masukkan. Kemudian wait, let me check again my library. Mohon maaf. Ini BTW kalau misalnya nanti Jordi mau bacain di komentar boleh ya? Iya, aman Mas Adi. Alien Isolation. Sorry guys, ngomong alien jadi alien gitu loh. Alien Isolation. Yes. Isolation. Ini juga termasuk yang apa ya? Kenapa ini gue suka Game Pass bukan? Ini ada di Game Pass bukan? Kebetulan aku jarang buka Game Pass sih, Mas Adli. Jadi apa namanya? Nggak tahu updated game yang ada di Game Pass kan apa aja. Let me check juga lah ya. Mungkin karena sudah kebanyakan game ya. Oke. Ya gitu dong. Itu Alien Isolation bagus, entah kenapa. Dia AI-nya lebih pintar gitu ya, smart AI sih. AI? Jadi kalau di Alien Isolation itu kan kita dihadapinnya horornya itu dengan alien ya. Dan itu tuh dia entah kenapa mereka AI-nya tuh benar-benar pintar gitu, smart banget gitu. Jadi kayak misalnya lu lagi ngumpet di locker gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya ngumpet di locker gitu kayak game-game apa ya, contohnya kayak Outlast gitu. Itu kan dia bakal kayak dia bakal buka locker sebelahnya gitu. Ya kan? Nah, ini kalau di Alien Isolation gitu, entah kenapa dia bisa ngebuka locker yang kita di situ lagi ngumpet gitu. Jadi benar kayak kita belum nemu checkpoint nih kan, tiba-tiba udah langsung kayak ya udah ulang lagi ya kan, dengan gacha nih ya kan, kita mesti kayak apa sih namanya, bisa dibilang kayak ya udah nebak locker mana kira dia bakal buka, jadi kita bakal ngumpet di sebelahnya kayak gitu. Jadi surprisingly bagus Isolation gitu ya. Yang suka game horror silakan dicoba gitu. Oke, berarti jawabannya 3 tadi ya. RE franchise, kemudian tadi ada Alien Isolation, kemudian satu lagi tadi Visage ya. Iya, sama mungkin boleh menambahin yang dari Indo juga boleh sih, kayak Pamali, Dreadout itu juga oke kok. Oh, oke. Dreadout itu suka sekali sepertinya, kan lama waktu itu mainnya ya, hanya untuk mencari gunung. Betul. Pas itu juga di stream kebetulan Mas Adli ya, itu sekalian ini pas itu gue ngelarin achievement, jadi kayak hal yang harusnya gue udah explore kemana tahu, ini gue masih nungguin kayak momennya karena ada achievementnya, kayak kita mesti nungguin momen ada lewat gitu kan. Nah itulah
Di situ agak lama streamnya karena gue masih nungguin itu hal itu ya, gue nggak bisa ini achievementnya apa ya, pokoknya berkenaan dengan hantunya lah kan. Terus habis itu ya udah lamanya di situ nungguin itu. Sebenarnya kalau misalnya nggak usah ditungguin pun itu harusnya gameplaynya cepet gitu. Oke. Mm-mm. Kita lanjut. Precision tech. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau begitu. Ada pertanyaan dari Bahamut Lord 888. Pernah ke arcade atau time zone gitu? Suka main yang mana? Time zone pernah sih kalau time zone. Hmm. Tapi kalau zaman sekarang itu udah nggak pernah sih time zone. Kalau masih kecil pas kita lagi jalan sama keluarga gitu kan pasti kan kita ada kayak misalnya pas itu misalnya conversationnya kayak Ma mau ke time zone dong ya kan, ya udah akhirnya main time zone ya kan. Pas itu time zone yang paling suka dimainin tuh ini sih Time Crisis dulu. Yang game-nya itu tembak-tembak tembak-tembakan. juga. Time Crisis itu kalau nggak salah dia kalau kita kakinya kita injek, jadi dia kayak bakal cover gitu ya, lupa. Antara diinjek apa nggak diinjek ya, gue lupa kebalik soalnya kan udah lama banget ya. Itu tembak-tembakan Time Crisis berapa kata Bang David? Suka banget ya. Time Crisis berapa ya pas itu ya? Lupa sih. Kalau nggak salah yang, kalau Bang David tahu, jadi Time Crisis itu yang awal-awal tuh kita udah lawan tank itu sih. Terus nanti nggak lama dari tank itu kita bakal naik speedboat, gue lupa tuh Time Crisis berapa, sumpah. Oke. Nah itu gue main itu. Terus zamannya Maximum Tune, wah, sumpah itu Maximum Tune gue sampai habis berapa duit. Maximum Tune. MT. Soalnya kalau Maximum Tune itu kita mesti mainnya komit sih. Jadi kalau misalnya rajin ya kita mesti naikin mobil kita sampai tingkat powernya tinggi gitu. Jadi kita mainin masukin koinnya atau gesek kartu itu mesti kayak berkali-kali gitu. Game balapan dia kebetulan. Oke. Karena gue juga suka game balapan sih kan. Terakhir tadi Need for Speed yang gue udah mention gitu kan. Oke. Satu lagi. Tekken sih paling. Karena gue tahu Tekken dari situ. Sebelum sebelum mengenal Steam dan lain-lain kan, Tekken kan di arcade game itu kan kayak di Time Zone. Ya udah kenalnya dari situ. Terus tahu Tekken tuh keluar di Steam, makanya ada di Steam, beli gitu. Memang sudah lama Gitu. terekspos ya. Betul. Lama bener. Oke. Time Crisis, MT, Tekken ya, betul Bang David. Oke. Karena belum ada pertanyaan lagi. Ya, Belum ada pertanyaan lagi. Kayaknya sih Bang David sih bakal ada pertanyaan lagi. Mumpung belum ada pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya kalau begitu. Bolehkah? Boleh, Mas Ali. Oke. Selanjutnya ada kritik dan saran kah? Sama impression dan suggestion terkait dengan program ini? So far so good sih kalau dari kata gue udah. So far so good, nanti kayak klipmu tadi. Langsung ini ya, langsung dead ya. Nggak ya. Ini so far so good. Kalau dari gue sudah aman sekali dari Mas Adli ya. Mudah-mudahan nanti guest star yang diundang sih bisa ini ya, semakin wah ya, tiba-tiba ngundang ini tadi kayak si Kanami. Kanima. Kanima. No. Nama Kanami kebalik. No. Kebalik. Maaf, I don't think, rasanya tidak mungkin. Kejauhan. Who knows, tiba-tiba ya kan. Who knows, tapi untuk saat ini kayaknya belum. Iya. Masih Gitu. perlu jauh sekali. Kemudian? Kalau untuk saat ini sih itu ya. So far so good. Tapi kalau untuk yang jangka panjangnya paling untuk naik star mungkin bisa lebih ya, kayak tadi kayak Kanima itu kan, tiba-tiba ya kan, surprisingly ya kan. Gitu sih Mas Andi. Takut. Kemudian tidak ada lagi kah? Belum ada Mas Andi. Untuk saat ini everything is good. Oke, terima kasih. Kita lanjut kalau begitu. Ada rekomendasi bintang tamu selanjutnya kah? Rekomendasi. Rekomendasi ya, belum tentu akan dipenuhi ya. Iya. Rekomendasi.
mohon maaf ya kalau misalnya di sini mungkin sebelumnya udah pernah udah Diundang. tampil gitu, karena kan gue nggak ngikutin semuanya punya Mas Adli kan. Iya sibuk banget soalnya kan. Hanya beberapa saja gitu kan. Pertama, Bazelar. yes, Oh, oke. Bazelot pertama. Ini beda berapa rekomen ya Mas Adli? Boleh Bebas. berapapun. Tapi mungkin 3-an. 3-5 ya. Channelnya depan R, nama aslinya depan J. Udah Bang David, sudah. Oh, Redis Art, nama depan aslinya J. Betul. Sudah Bang David. Kedua ya, Teknoji, Oke. aka Kogian ya. Pro player SEA Games. Ya. Panutan SEA Games kita semua ya. Asli. Oke. Ketiga, mungkin gue kasih 5 ya. Bang For, Oh, Forslinger 1. Rosinger, yes. Oke. Keempat, siapa ya? Osmo Sudah. sudah ya? Tidak nonton. Maafkan aku. Padahal waktu itu Osmo juga bijak juga. Maafkan aku. Berarti siapa lagi ya kalau gitu? Belum ada lagi sih kayaknya. Baslar, Bang For, Bang Abe. Sudah. Bang Abe sudah ya? Makan dah lagi dan lagi. Aduh. Abe udah ya, Bang Abe udah baru sini bilang. Itu sih paling. Tadi kayaknya 5. Iya. Imbot. Oh iya, Bang Imbot boleh sih. Sesuai dari Bang For, Bang Imbot. Terus ada lagi sih. Semuanya sudah. Toby One. Belum. Ya. Oke. juga. Sudah 5 itu. Udah 5 ya. Udah. Tambah deh 61 sama Jo. Jo tanya udah. Jo siapa? Jonathan. Udah yang pertama kali. Udah, ini pertama kali. Tahu banget. Wajar udah lupa, kan udah lama. Maafkan saya guys, maafkan. Kecewa. Berarti itu ya tadi ya. Bas, Teknoji, Bang For, Bang Imbot sama Toby One ya. Betul. Itu sih, itu. Itu rekomendasi ya, belum tentu akan langsung diundang minggu depan ya. Betul. Karena guest star saya sudah ada sampai 2 minggu ke depan. Ya. Oke. Itu rekomend dari gua ya Mas Andi. Oke. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau dipromosikan Kak Jordi? Promosi paling jangan lupa karena nantinya ke depannya gue bakal stream di YouTube. Tapi masih plan ya. Tapi gue udah mulai kayak posting VOD gue di Twitch, jadi bisa mampir ke channel gue. Mungkin yang belum tahu, ya sebenarnya sih namanya sama ya, Redisat. Nggak tahu ya, kalau di YouTube itu sebenarnya nama username gue Redisat, cuman kalau yang ada ad-nya itu Redisat _ sih gitu kan. Itu bisa kalian lihat nanti di channel stream gua, itu ada YouTube-nya, itu bisa ya mampir situ, nanti bakal ada VOD Twitch gua, stream gua yang di Twitch itu gua posting di situ, karena VOD yang di Twitch itu kan nggak forever keep gitu ya, nggak yang bakal disimpan selamanya gitu kan. Jadi regularly untuk saat ini gue bakal posting VOD di situ. Betul. Gitu. Jadi tapi untuk plan kedepannya akan ada stream di YouTube untuk kedepannya ya. Didoakan saja secepatnya bisa berjalan gitu ya. Untuk saat ini masih di Twitch, tapi untuk VOD di YouTube. Itu aja sih paling promosi. Oke. Ditanyain nggak double stream? Mungkin double stream.
Mungkin Randy. Jadi Oke. kayak semacam Mas Ali gini ya, kayak di Twitch iya, di YouTube iya gitu kan. But let's see ya kan, let's see kalau misalnya double stream gue juga bakal info gitu kalau misalnya double stream di YouTube di Twitch. But kalau misalnya gue juga separately gitu kayak misalnya ya udah ini YouTube khusus YouTube aja ya udah gue juga bakal info kok gitu. Gitu sih. Aduh Bang David baru 18 sub, Bang Ali udah 907. Beda Bang. Aku akun lama banget Bang. Aku sudah bikin akunnya sejak 2008 apa 2007 Bang. Udah lama banget Bang. Oke. Nah, itu sih paling self promote-nya. Nah. Baik. Thank you Jordi. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Adli, terima kasih juga Mas Adli, penonton Mas Adli. Terima kasih. Ya. 5 jam. 5 jam. Wow. Jam 2. Yes, jam 2. Apakah mau sekalian dada-dada kepada para penonton dan para pendengar? Thank you semuanya. Ya jangan lupa yang suka horor ya, terutama yang suka horor bisa mampir ke stream gua. But sorry banget. Pakai sorry lagi. Ini lagi jarang horor tapi sebisa mungkin gua bakal stream horor lagi kok ke depannya. Ya. Okay. Ini karena lagi ada ini aja apa namanya? Lagi ada ya harus dilakukan kayak Apex misalnya BP, Battle Pass, terus Dota juga ada event, jadi gue lebih bakal utamakan itu dulu sih. Tapi yang suka horror bisa ke tempat gue gitu sih, mampir-mampir gitu. Oke. Ini Bang David saran boleh? Saran ke siapa? Saran ke aku kah? Atau saran ke si Jordi kah? Saran siapa tuh? Terima kasih banyak PTW Jordi. Jordi sering-sering mampir ke WMR ya. Sorry, Mas Ali tadi ada interupsi bentar ya. Apa tadi gimana? Jordi sering-sering mampir ke WMR ya. Biar tahu ya. Kayak tadi lupa nggak tahu siapa aja yang udah diundangnya. It's okay. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Jordi. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Ya, jangan lupa minum guys. Oke. Sebentar ya. So ya, sesi bincang-bincang kita dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Jordi atau Redis Art, sudah selesai. Setelah ini kita mendengarkan 2 lagu, sementara saya mau ke WC sebentar, break. Ada 2 lagu setelah ini, ada Fortune Cookie yang Mencinta dari JKT48, serta ada Baby Doll dari Utopia. Setelah sesi break ini, 2 lagu ini, kita akan masuk ke segmen paling akhir yakni closing, di mana saya akan mengucapkan terima kasih pada segala event yang telah terjadi pada saat episode ke-42 dari Weekly Midnight Radio. Oke, biar tidak lama-lama dan saya bisa ke WC sebentar selama mendengarkan 2 lagu selanjutnya.